Dokter, otopsi ulang ini sesungguhnya untuk menjawab keraguan publik dan juga keingintahuan keluarga seperti apa anaknya terbunuh. Gitu. Dan dokter bersama tim sudah masuk ke dalam satu final statement bahwa meninggal karena luka-luka akibat senjata api. Kalau ini dianggap hanya untuk menyamakan apa yang menjadi otopsi pertama. Jadi buat apa ada otopsi kedua? Ya. Dari otopsi ulang seperti ini memang tidak lazim di Indonesia. Atau bahkan saya boleh katakan kami memang pertama kali mendapatkan permintaan seperti ini. Tapi saya melihat juga itu adalah untuk menjawab rasa keadilan di masyarakat, di mana dibutuhkan adanya otopsi pada tubuh almarhum ini. Dan itu pun juga kita lakukan karena adanya permintaan dari penyidik Barreskrim. Kalau misalnya dok memang hasilnya serupa begitu, ya memang hanya luka akibat tembakan yang menyebabkan kematian. Ini hanya orang kemudian bertanya bahwa ini supaya publik itu lebih tenang, jangan lagi memiliki imajinasi tentang kekerasan, penyiksaan, penganiayaan yang terjadi pada korban. Jadi sengaja untuk menenangkan publik. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu ya. Karena buat kami ketika kami melakukan pemeriksaan otopsi terhadap tubuh jenazah sesuai permintaan penyidik, maka apa adanya pada tubuh jenazah itu kita sampaikan. Tapi tentunya harus dalam koridor hukum. Artinya apa? Permintaan otopsi karena dugaan kematian akibat tindak pidana tentu harus dimintakan oleh penyidik yang berwenang. Dan kemudian kami dokter forensik melakukannya. Tapi apa yang kami dapatkan dari tubuh jenazah ada atau tidaknya luka, jenis kekerasan penyebabnya tentu akan kami laporkan dengan sebenar-benarnya. Baik dokter, karena mengapa ini dibutuhkan otopsi kedua, banyak sekali misalnya keluarga waktu itu mengatakan banyak memar. Termasuk yang paling terakhir misalnya Richard Eliezer memberikan kesaksian bahwa menjambak korban. Mengapa itu tidak tampak dalam hasil forensik? Ya. Saya rasa kalau dari otopsi tindakan menjambak itu ya tentunya tidak akan memberikan gambaran apapun ya. Tapi memang kalau saya katakan ya kalau pada orang hidup pun tidak menimbulkan luka, hanya menimbulkan rasa nyeri. Ya karena tapi ketika ini orang langsung berpikir dijambak, diseret, maka di situ kemudian langsung ada imajinasi sebelum ia ditembak ia disiksa dulu. Ya. Tapi karena kita melakukan otopsi, jadi jambakan itu tentunya tidak menimbulkan gambaran luka apapun pada tubuh. Bahwa itu menjadi kesaksian tersangka Richard Eliezer itu memang tidak tampak dalam hasil dari otopsi. Tentunya tidak bisa kita dapatkan gambaran itu. Karena tidak semua kekerasan itu menimbulkan luka. Seperti misalnya contohnya orang yang ditampar dalam 2 jam tentunya sudah warna merah itu sudah hilang. Ditendang misalnya, ya, misalnya dipukuli. Seperti itu. Tapi tidak selalu akan menimbulkan gambaran luka. Dan itu memang ya pada saat kita otopsi misalnya seperti tadi pengakuannya dijambak ya tentunya tidak akan menimbulkan gambaran temuan otopsi apapun. Seperti itu. Jadi dunia forensik hanya atau dibatasi pada untuk menentukan jenis luka dan apa penyebab kematiannya. Betul. Termasuk dokter mengatakan 5 luka masuk dan 4 luka keluar. 2 tembakan yang mematikan. 1 di dada kanan dan kemudian di kepala. Hanya itu yang bisa dijelaskan. Secara detail nanti pasti akan saya Bukan, karena begini, ketika sudah penantian 1 bulan lamanya ada harapan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih proper. Tidak membutuhkan orang jenius untuk mengatakan bahwa mati karena luka di kepala. Kecelakaan lalu lintas juga kalau kepala terbentur ya pasti orangnya terancam tewas di tempat. Jadi dengan para dokter yang sudah bekerja 1 bulan hanya bisa mengatakan bahwa luka fatal di kepala dan di dada kiri, rasanya betul-betul kita overrated pada para dokter ini atau terlalu berharap pada para dokter ini. Yang jelas begini, otopsi untuk kepentingan peradilan ditujukan untuk membuat terang perkara di dalam sidang pengadilan. Apa-apa yang bisa kita sharing pada saat kepada publik tentunya dokter saya rasa semua memang akan bermuara di pengadilan. Itu tidak perlu orang cerdas untuk mengatakan itu. Tapi kan ini lebih untuk menjelaskan apa saja yang ada
dalam pertanyaan publik. Dan seperti hari ini dokter bisa menjelaskannya pada saya. Andaikan ini bisa dijelaskan sebelumnya, tentu ini bisa memberikan ruang lebih pada masyarakat untuk percaya. Saya yakin begitu banyak orang yang mau dan bisa percaya selama penjelasannya masuk akal. Dan tidak hanya sekedar ditutup bahwa mati ya karena luka tembakan senjata api. Sudah 2 tembakan mematikan. Bye. Saya rasa itu harus menjadi introspeksi. Terima kasih.